Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa di dalam sukacita dan kasih penyertaan pemeliharaan Tuhan yang terus berlaku dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita akan mengawali kehidupan kita pada pagi hari ini dengan sebuah perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-15 sampai kitab Yesaya pasalnya yang ke-17. Dan saya memberi tema pada pagi hari ini yaitu teguran Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Kalau kita melihat dari judul perikop firman Tuhan pagi hari ini di pasalnya yang ke-15, di situ dikatakan ucapan ilahi terhadap Moab. Ucapan ilahi adalah merupakan teguran Tuhan terhadap orang-orang Moab. Dan Tuhan menjatuhkan hukuman terhadap orang Moab karena kenapa? Mereka hidup di dalam pemberontakan. Mereka hidup di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Mereka hidup di dalam kejahatan yang tidak menyukakan hati Tuhan, sehingga membuat Tuhan menegur mereka dengan sungguh keras supaya mereka boleh berbalik kepada Tuhan yang benar dan menyembah kepada Allah yang benar di dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat bagaimana di dalam Yesaya pasal 15 ini mengingatkan bahwa Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus melihat atau pergi ke tempat-tempat yang berkabung, mengingatkan mereka bahwa di dalam perkabungan itu ada suatu makna yang terindah yang boleh kita renungkan sebagai umat Tuhan, bahwa sungguh hidup kita ini ada di dalam kuasa Tuhan, di dalam tangan Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang menentukan hidup kita. Hidup matinya kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Tuhan menghendaki bangsa Moab, orang-orang Moab pada waktu itu, untuk kembali kepada Allah Israel, untuk menyembah kepada Allah yang benar. Mereka tidak lagi hidup di dalam pemberontakan, hidup di dalam kejahatan yang mereka lakukan terhadap orang-orang pada waktu itu. Tetapi Yesaya ini kembali mengingatkan bahwa kita juga sebagai orang-orang yang umat-umat Tuhan saat ini, ketika kita ditegur oleh Tuhan dalam berbagai persoalan yang kita alami, problema hidup yang kita alami, itu merupakan suatu teguran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita mau percaya menyembah kepada Allah yang benar, percaya kepada Allah yang benar, bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita. Dia adalah sumber dalam segala kehidupan kita. Dan kita melihat di dalam kitab Yesaya ini, kita bersyukur juga kalau Tuhan masih menegur kita. Itu artinya bahwa Tuhan masih peduli dengan kehidupan kita. Tuhan masih ingin memulihkan kehidupan kita. Jadi kalau kita di dalam berbagai pencobaan, di dalam berbagai permasalahan hidup, kita kembali mau merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apa sih maksud Tuhan sehingga saya bisa mengalami hal demikian? Tuhan sangat mengasihi umatnya untuk mau kembali dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ini yang diinginkan juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa cara Tuhan menarik kita untuk lebih dekat kepadanya ketika kita mau bertobat, menerima segala yang baik, karena hidup kita ada dalam jaminan Tuhan, baik hidup kita yang sekarang maupun hidup yang kita akan terima nantinya ke kehidupan yang kekal. Seperti yang dikatakan di dalam Ayub pasal 5 pasal 17, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Bahwa teguran itu sangat indah di dalam kehidupan kita. Contohnya Bapak Ibu, ketika anak kita melakukan suatu kesalahan, apakah kita akan membiarkan terus jatuh di dalam kesalahan yang sama? Tentunya tidak. Kita akan menegur dia karena kita menginginkan suatu yang terbaik, perubahan yang terbaik di dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan terhadap kehidupan kita. Tuhan merindukan suatu perubahan, suatu karakter kita yang boleh terbentuk sesuai dengan proses Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang
yang mempunyai iman yang benar, mempunyai hidup yang benar, mempunyai cara pandang yang benar. Dan kita menyembah kepada Allah yang benar, bukan kepada ilah-ilah yang tidak memberikan kita pengharapan. Karena di dalam Tuhan sungguh pengharapan itu ada, dan kehidupan yang akan kita dapatkan adalah kehidupan yang kekal, yang kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan ini yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Karena apa? Masih banyak dosa yang merintangi di dalam kehidupan kita. Doa-doa kita tidak terjawab karena masih banyak dosa yang merintangi hal itu untuk kita capai bersama-sama dan bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini biarlah renungan firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita jangan jemu-jemu untuk menerima teguran Tuhan, karena teguran itu sungguh indah, sungguh baik untuk kita hidup di dalam proses iman yang benar, percaya kepada Allah yang benar, dan hidup dalam iman yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan dan terus berkemenangan dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah renungan pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita, terus semangat menjalani protokol kesehatan yang diajarkan pemerintah, dan biarlah kita terus dalam perlindungan dan terus dalam kesehatan yang diberikan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin.